Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba. Perekonomian dua sektor ini merupakan salah satu ciri bagaimana perekonomian dalam sebuah negara, Bang Faiz. Ya. Nah, kalau misalnya sektor yang pertama, apa yang terbayang pada saat saya menceritakan perekonomian rumah tangga? Apa yang bisa Bang Faiz bisa memberikan gambaran perekonomian rumah tangga tersebut? Perekonomian rumah tangga, Ustaz ya? Jangan saya tanya kepada Dimas, karena itu akan berbahaya. Oke. Dua sektor itu berarti rumah tangga dan industri gitu ya, Ustaz. Jadi apa itu di rumah tangga, Ustaz ya? Uang belanja, Ustaz, bukan? Perekonomian rumah tangga itu ya perekonomian skala kecil. Skala kecil ya. Jadi kalau misalnya Bang Faiz buat kue, yang jualannya ya khusus untuk lo semuanya aja. Walaupun kita sampai dengan hari ini belum sempat bisa merasakan. Oke, saya nggak tahu sebenarnya arahnya ke saya, Ustaz. Saya berusaha untuk pura-pura tidak tahu. Tapi bakal, Ustaz. Nah, itu yang menariknya. Kenapa? Dari perekonomian rumah tangga inilah bisa menghasilkan income. Oke. Nah, seharusnya apa yang harus digalakkan bukan digalakkan ini druh ya, bahasa Aceh ya. Druh tahu? Nggak tahu, Ustaz. Galak itu kan istilahnya sangar, bukan sangar. Yang memang harus dimotivasi oleh sebuah namanya instrumen negara itu adalah untuk bisa menciptakan setiap rumah tangga pendapatannya. Nah, ini sebenarnya yang perlu. Dan di beberapa negara maju mereka itu memang menghasilkan hasil dari rumah tangga. Dan ini tidak pernah terbayangkan pada saat saya di Swiss. Saya melihat ibu-ibu di rumah tangga itu mereka setelah mendapatkan kelas pembuatan jam, mereka bisa membuat jam. Oh gitu. Ya, coba bayangkan. Dan ini kan tentu harus certified ya istilahnya. Memang mereka yang bekerja di situ memang harus lulus, ada keahliannya, dan nanti mereka akan diakui dan mereka itu boleh bekerja. Misalnya katakanlah salah satu jenis jam misalnya take hair misalnya, dia mempekerjakan orang dan itu adalah ibu-ibu rumah tangga, dan itu dibayar mahal. Kenapa? Memang itu adalah handmade. Itu dia. Nah, hari ini kita kan tidak pernah istilahnya menjadikan ini sebagai salah satu usaha yang memang konsisten. Nah, ini yang belum kita bisa menjadikan sebuah habit bagi rumah tangga di tempat kita, sehingga dia bisa mempunyai income secara sustainable, secara berkelanjutan. Padahal kalau misalnya kita bisa menggalakkan, memotivasikan rumah tangga itu merupakan sebuah terobosan baru. Dan ini sebenarnya yang diajarkan dalam Islam. Ibunda Zainab, istri Nabi, beliau itu mempunyai kerajinan rumah. Ya, itu dia yang harus dicontoh. Jadi nggak ada alasan bagi para ibu-ibu kalau mereka itu harus keluar mencari pekerjaan, sehingga harus menjual harga diri misalnya seperti itu. Nah, ada pun memang pekerjaan yang memang dilakukan oleh ibu-ibu dari rumah tangga, misalnya seperti mereka bisa membuat tas dari kulit, misalnya bisa menjahit, dan ini memang spesial kemuliaan bagi mereka yang berada di rumah. Mereka bisa meracik minyak wangi. Parfum itu kan yang dikenal racikannya dari Arab, bukan dari Prancis. Prancis malahan baru kenal parfum setelah perang salib. Setelah perang salib baru kenal parfum. Sebelumnya mereka nggak pakai parfum. Dimas baru kenal parfum, nggak salah dulu waktu kuliah, Mas ya. Sebelumnya nggak kenal parfum dia. Maaf ya Dimas. Itu dia. Artinya gini, Ustaz. Tadi menarik, Ustaz, di saat perempuan ya seharusnya mereka tidak mencari pekerjaan misalnya di perusahaan-perusahaan seperti menjadi pegawai dan sebagainya.
Tapi ada pekerjaan lebih mulia untuk mereka, yaitu sebagai pekerjaan rumah tangga, Ustaz ya. Betul. Iya, menjadi perajin tas ya, seperti itu saya. Iya, benar. Dan itu kan sesuatu yang memang bisa dihasilkan dari rumah tangga. Dan itu bisa menjadi income. Sehingga banyak konsekuensi banyak dampak positif yang bisa dimiliki oleh rumah tangga yang mempunyai income. Mereka bisa bersedekah lebih banyak. Itu kan para sahabat seperti itu, memberikan contoh. Kenapa mereka bekerja di rumahnya, para istri-istri tersebut misalnya bekerja di rumah, supaya bukan untuk menambah aset ini itu, enggak, tapi mereka untuk bisa bersedekah. Sehingga pada saat kita mempelajari sistem fiskal Islam, walaupun ada orang akademisi mengatakan fiskal itu hanya dibahas tentang zakat saja, padahal zakat itu baru ada di tahun kedua Hijriah. Istilahnya setelah 2 tahun Rasul pindah ke Madinah, baru ada kewajiban zakat. Nah, emang sewaktu di Mekah selama 13 tahun sumber pembiayaan Rasul itu apa? Kan itu kebijakan fiskalnya. Yaitu dari sedekah. Sedekah ibundanya Khadijah, sedekahnya Abu Bakar, sedekahnya Utsman, Umar. Nah, ini yang memang kenapa kita harus mempunyai income, Bang Faiz? Ya, karena kita memang harus banyak bersedekah, itu intinya. Itu pada skala, katakanlah pada saat kita berbicara di skala rumah tangga. Namun pada saat kita bisa menjadikan rumah tangga, katakanlah misalnya kan kita tidak mempunyai zone industrinya, tapi kalau seandainya ini terfikirkan oleh pejabat daerah ke depan, contoh misalnya Tempur Tengah itu mempunyai paling banyak penghasilan dari alamnya apa misalnya? Apa ya Ustaz? Tempur Tengah Ustaz? Konsumtif semua soalnya Ustaz. Enggak, di sini kan banyak rawa. Oh iya, rawa-rawa. Rawa itu kan menumbuhkan apa? Apa tuh? Eceng gondok ya atau apa? Apa namanya? Boleh eceng gondok, boleh apa namanya yang pelepah itu? Pelepah. Nah, itu kan kenapa kalau seandainya rumah tangga di sini kita buat pengrajinnya untuk bisa menghasilkan tas, misalnya dari situ. Nah, dan itu diproduksi di dalam rumah. Nah, sektor rumah tangga lah. Sektor rumah tangga. Jadi saya kebayang kalau Aceh itu ternyata dulunya itu paling banyak menghasilkan kain bukan dari kapas. Bukan dari kapas. Bukan. Orang Aceh dulu menghasilkan kain itu dari bambu. Oh. Nah, dari bambu. Hari ini coba beli apa namanya dalaman ya, yang terbuat dari bambu. Itu jauh lebih mahal harganya. Oke Ustaz, artinya dalaman Ustaz ya? Ya, celana dalam. Celana dalam ya. Maksudnya gini, pakaian dalam. Kenapa harus celana dalam nih, Bos? Emang jangan ngomong sempak, nampak kali kita tinggal di Luk semuanya. Kan kain nih Ustaz. Ya kan kain kan ya baju kan kain kan. Dalaman ini Ustaz, sevital itu. Oh iya. Jadi dalaman dari bambu itu lebih mahal. Oke. Nah, keras dong Ustaz? Nah, itulah dia. Karena kita nggak tahu cara proses pengolahannya. Gini, ngomong-ngomong keras nih Ustaz, nih tiba-tiba ada ketawa Ustaz. Artinya nggak usah gini loh. Ini dialog ekonomi syariah. Ya kan beda, yang bawahnya bukan orang syariah Ustaz. Jadi gini, berarti ya, ini saya baru tahu loh Ustaz. Artinya kain ya, tapi dari bambu gitu. Biasa kan kain dari kapas ya. Iya. Kapas. Ya, sampai kita impor ke India gitu. Dan ternyata kalau kapas kan sangat sulit, istilahnya tidak semudah, tidak sebanyak sumber dayanya, tidak sebanyak bambu. Coba lihat pohon kapas, paling ada di kampung ada berapa? Betul. Kalau bambu banyak ya Ustaz? Banyak. Nah, hanya saja hari ini kita tidak mau mengubah bambu itu menjadi kain, itu permasalahannya. Nah. Atau gara-gara lagu Maggie Z Ustaz? Di bawah gubuk bambu gitu Ustaz. Jadi lebih ke gubuk gitu Ustaz. Makanya ini sebenarnya potensinya memang harus digarap. Nah, jadi kalau misalnya kita mau, saya pernah melihat, nanti dilihat di YouTube lah misalnya, bagaimana proses pembuatan kain dari bambu. Dan menarik sekali, dan itu adalah sebuah tradisional yang adanya di Cina sampai dengan hari ini, itu masih dipraktekkan, dipertahankan di Cina. Nah, kalau kita
mau menjadi penghasil tekstil, itu harus kita hidupkan. Pertama, pada saat kita menanam bambu di sepanjang sungai, maka itu akan menghalangi abrasi. Ini kan tidak pernah batu diambil. Saya orang Sawang, setiap hari batu itu diambil, tapi tidak ada penyanggahannya, sehingga begitu datang air menghantam tepian sungai, dan ternyata tepian sungai itu adalah milik nenek kami semuanya. Oh. Karena yang buka kampung itu pasti milih tanah itu di pinggir sungai dulunya. Betul. Nah, jadi sepanjang sungai itu biasanya satu keluarga itu yang punya tanah. Nah, sekarang apa yang terjadi? Karena sungainya semakin melebar terus. Nah, ini sebenarnya pada saat rumah tangga Muslim itu bisa mengolah dari hasil alam untuk bisa menjadikan pendapatan, maka ini adalah sebuah langkah yang sangat luar biasa dari rumah tangga. Jadi mereka mengolah bambu, dari bambu akan menghasilkan kain, kain nanti akan dijual ke industri. Nah, di situ baru kita berbicara tentang industri. Nah, di industri kita kan perlu pabrikan. Pabrikan dalam artian tadi sudah bahan baku bambu tersebut sudah ready semuanya, dan itu akan diolah menjadi kain yang memang akan diproduksi secara besar-besaran. Nah, begitu jadi kain diproduksi secara besar-besaran. Nah, sektor yang kedua ini adalah sektor industri. Maka apa yang perlu diproduksi? Katakanlah misalnya baju yang bisa menutup aurat. Nah, jadi tidak ada industri di negara yang mayoritas umat Islam itu yang akan memproduksi baju tidak cukup ukurannya. Nah, bukan kita berbicara ukuran itu bukan hanya untuk perempuan, bukan untuk hanya wanita, begitu juga dengan untuk laki-laki. Hati-hati dengan orang yang mempunyai offset misalnya. Oh, offset ya? Kayak perut Dimas mah. Oh enggak. Dia six pack. Oh, six pack ya. Satu ke depan. Kalau Faiz one pack. One pack ya, satu ke depan. Six pack ya. Buntel. Nggak usah diperjelas Ustaz. Oke, kira-kira pemirsa penasaran nggak sama sosok Dimas ini? Maka kalau misalnya nanti di YouTube Ustaz, sekali ini pada saat kita sebut dengan Dimas nampak kepala Dimas. Dia nggak kreatif Ustaz soalnya. Aduh. Oke Ustaz, kita masih ngobrol terkait dengan perekonomian dua sektor, rumah tangga dan industri. Artinya diawali dari rumah tangga. Benar, dari rumah tangga menghasilkan bahan baku itu akan diolah dengan industri. Kan awalnya memang dari situ. Memang harus dari rumah tangga. Oke. Bahkan kalau misalnya kita melihat di beberapa negara itu, spidol, saya pernah melihat itu produksi dari rumah tangga. Dari rumah tangga. Ada yang khusus dia cetak tutupnya aja, ada yang hatinya, ada yang batangnya. Betul. Begitu sampai ke industri langsung dia dijadikan satu semuanya. Oke. Menarik seperti kata apa yang disampaikan oleh Ustadz. Tadi juga di zaman Nabi ya Ustadz ya. Artinya mereka berniaga ya dari sektor industri, dari rumah tangga ya. Benar. Mereka berniaga dan hasilnya itu untuk memperbanyak sedekah. Benar. Kenapa di hari ini ya banyak sektor rumah tangga kita serasa nggak malu Ustaz. jadi bukan saya Ustaz. Jadi Ustaz jangan gitu dong. Jangan kepo. Jadi bakal Ustaz tenang. Ini awal dari sedekah dari Ustaz. Ujungnya nanti akan tiba gitu. Jadi artinya kan berbeda dengan sekarang Ustaz. Artinya di sektor rumah tangga tapi memperbanyak income ya. Tapi sedekah berkurang gitu. Artinya takut bersedekah gitu. Padahal seperti kata Ustaz tadi, semakin banyak bersedekah ya, saat kita di sektor rumah tangga, maksudnya semakin baik rezeki kita. Seperti benar. Apa menyebabkan? Karena orientasinya sudah berubah. Oke. Ya, orientasinya berubah. Kalau dulu kan mereka mempunyai pendapatan itu ya untuk membantu menegakkan syiar agama ini supaya hari ini kita bisa merasa nyaman dalam beribadah, dalam beragama. Nah, ada nggak niat seperti itu tertanam dalam diri kita hari ini? Kalau saya besar sekali Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Ada. Saya memang tinggal dari aktualisasi. Sebenarnya seluruh semuanya tahu gimana gitu ya. kedermawanan saya Ustaz. Ya. Seperti itu Ustaz. Lanjut Ustaz. Nah,
di industri ini sebenarnya yang paling terpenting adalah untuk memproduksi barang-barang yang memang dibutuhkan. Oke. Nah, hari ini industri itu itu sama sekali tidak bersentuhan dengan nilai-nilai Islam. Dalam artian seperti ini, terkadang industri itu memang diciptakan untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan. Ya. Tapi dia dipaksa untuk diproduksi, dan setelah diproduksi pada saat tidak ada yang mau dipromosikan. Oke. Supaya orang-orang tertarik untuk mengkonsumsinya. Islam bukan seperti itu. Oh. Nah, Islam tidak pernah memasarkan sesuatu yang memang tidak dibutuhkan dan tidak diperlukan. Islam konsepnya itu, industrinya itu memang menghasilkan produk yang memang itu dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat. Gitu dia. Jadi kesannya nggak dipaksakan ya saya? Ya, dipaksakan. Misalnya seperti hari ini, saya teringat sekali ada beberapa iklan minuman. Oke. Dan itu walaupun minuman tersebut adalah minuman yang dilarang karena punya alkohol, tapi diiklankan katakanlah oleh bintang, ataupun atlet, ya. Sehingga seakan-akan orang setelah minum itu akan kuat. Betul. Dan Islam tidak seperti itu, saya. Tidak seperti itu. Nah, apa yang diproduksi oleh industri dalam Islam itu adalah memang skala kebutuhan dan keperluan. Nah, apakah ada industri pada masa Rasul? Ada loh. Industri apa saja? Industri baju perang, pertempuran, itu semuanya memang dihasilkan dari industri. Nah, itu dia. Oke. Ustadz, baru-baru ini kita mungkin dikagetkan dengan satu perusahaan besar ya yang tutup ya, perusahaan Bata namanya. Dan mungkin sejak saya kecil juga itu produk Bata itu kan terkenal gitu ya. Dan tiba-tiba menyatakan tutup. Nah, ada komentar Ustadz kira-kira? Ya tentu tutupnya sebuah perusahaan itu kan karena manajemennya yang tidak baik. Oke. Nah, kenapa manajemen tidak baik? Karena pada saat dia menghasilkan produk tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Ya kan? Kalau dulu yang memproduksi sepatu itu kan hanya dia ya. Nah, tidak ada pilihan lain. Jadi image di era 90-an ya. Iya. Era 90-an siapapun yang pakai sepatu merek itulah yang paling keren. Nah, hari ini begitu masuk dunia luar, orang bisa pesan barang dari luar. Jadi ngapain beli punya dia, sedangkan kualitasnya lebih bagus dari luar. Itu dia. Nah, apa yang membuat sebuah perusahaan itu nggak mesti Bata, pada saat mereka tidak mau menginovasi. Itu dia. Mereka tidak mau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Saya teringat sekali kasus pada saat Steve Jobs. Dan saya merasakan sentuhan teknologi hasil karya dia. 2007 saya di Amerika, waktu itu Cina kan lagi gemar-gembornya Jepang lagi membuat tablet dengan tulisan, dengan pulpen waktu itu. Steve Jobs waktu itu melihat, kenapa enggak dengan sentuhan jari? Berarti kan ada sesuatu, dia think out of the box. Dia berpikir di luar dari kebiasaan. Nah, kalau orang harus nulis pakai pulpen, ya kan, beberapa iPhone, beberapa smartphone waktu itu nulisnya pakai pulpen. Tapi dia berpikir, kenapa nggak pakai jari? Nah, dan itu yang membuat, bukan saya promosi ini ya, itu yang membuat Apple itu terus mempunyai inovasi. Tapi inovasi itu kalau kita cerdas tidak akan hadir di setiap generasi. Contoh misalnya iPhone 3 itu diproduksi sentuhan yang pertama, screen touch. Nah, 4 itu tidak ada apa-apanya. 5 baru keluar. Baru keluar teknologi terbarunya. Nanti sampai dengan 10 baru keluar teknologi terbarunya lagi. Jadi dia tidak setiap generasi dia hadir dengan teknologi. Nah, yang kita ingin sampaikan apa? Ini kan diproduksi skala industri. Nah, siapa yang bekerja? Yang bekerja itu adalah rumahan di Cina. Mereka yang memproduksi di rumah, nanti setelah di rumah dibawa ke pabrikannya, baru di sana dirakitnya semuanya. Ini yang tidak terkonek hari ini di negeri kita. Apapun yang dihasilkan dari rumah, itu bisa dijual ke pabrik, dan pabrik akan memproduksi skala besar.
Nah, kalau ini bisa dikonekkan, maka ini sangat luar biasa. Padahal kita mempunyai sumber daya alam. Seperti kita ceritakan tadi, rumah tangga, katakanlah misalnya di pedesaan, mereka harus menanam bambu. Paling tidak ada 5 rumpun. Misalnya. Dan setiap rumpun itu akan diolah menjadi kain. Kain itu akan dijual. Siapa yang beli? Industri. Di industri baru diproses. Bisa dijadikan kain apa, baju apa, misalnya seperti itu. Itu semuanya diproses. Terus terjadi perekonomian dua sektor ini terjadi siklusnya dari rumah tangga ke industri kembali lagi ke rumah tangga. Oh iya. Itu dia. Oke. Jadi persoalannya sekarang ini mungkin industrinya yang apa? Contoh misalnya gini Ustaz. Saya sebagai petani misalnya kan, petani bambu ya. Jadi karena memang bambu itu tidak ada tempat untuk kita jual ya, industrinya kan akhirnya dipakai untuk meriam. Benar. Ya, beli itu meriam. Meriam bambu. Asalnya meriam belina. Jadi harus ada alur ini harus sejalan Ustaz ya. Harus sinkron ya. Harus sinkron dia. Kalau nggak sinkron ya nggak akan pernah menghasilkan perekonomian. Kita berbicara perekonomian dua sektor ya. Sektor rumah tangga, setelah keluar dari rumah tangga akan menghasilkan industri. Contoh misalnya, kita kan sering makan mie calo. Betul. Tapi nggak ada yang produksi skala nasional sekarang industri. Kenapa misalnya? Mohon maaf lah. Kenapa harus La Fonte? Toh misalnya mie calo yang dekat sini, air bersih ini jauh lebih enak, nenek itu yang buat. Ya kan, bumbunya semuanya, ya kan? Apa nggak ada bahan baku tepung untuk membuat mie-nya? Ada. Kenapa kita nggak produksi? Kalau seandainya setiap rumah tangga itu bisa memproduksi bumbunya, nanti ada rumah tangga yang memproduksi mie-nya, ya kan? Nanti ada rumah tangga yang memproduksi packaging-nya. Itu dia, semua akan dibawa ke industri dan akan menjadi satu. Mungkin karena memang kebutuhannya nggak skala besar, Ustaz. Kenapa? Karena kita nggak mau menyediakan skala besar. Oh. Tapi kalau misalnya kita sediakan skala besar dan kita bisa jual ke seluruh Aceh, kan tidak perlu dari luar. Banyak yang jual mie Aceh, mie calo itu banyak Ustaz. Iya, tapi kan tidak pernah berpikir bagaimana menjadikan mie calo itu sebagai makanan seprovinsi. Itu dia. Dan karena tidak ada standarisasi. Kenapa saya katakan standarisasi? Misalnya bumbu kacang yang dibuat rumah A itu beda rasanya dengan bumbu kacang rumah B. Tidak ada standarisasi. Tapi kalau udah kita berbicara tentang perekonomian rumah tangga yang terorganisasi, itu pasti standarisasinya semua ada. Nah, kenapa kopi yang dihasilkan oleh mesin itu sama semua rasanya? Iya, tergantung ini kopi sih saya. Enggak, maksudnya kopi yang sama. Oh iya, kopi. Tapi coba suruh tarik sama orang tarik. Beda. Beda bartendernya, beda rasanya, beda kopinya, semua beda. Maka kita perlu mesin itu untuk standarisasi. Itu dia. Oke, pendengar masih bersama Ustadz dan Manhur ya. Kita masih ngobrol terkait dengan perekonomian dua sektor ya, rumah tangga dan industri. Dan ini sinkron ya, harus sinkron. Kalau tidak sinkron maka tidak menghasilkan perekonomian di situ ya, Ustaz ya. Benar. Dan menariknya tadi harus diawali dari rumah tangga. Begini Ustaz, kalau saya boleh kembali ya di sektor rumah tangga, artinya seperti kata Ustaz tadi, kalau di luar negeri ya, di mana tuh Ustaz yang sering kita kunjungi berdua itu Ustaz? Di Inggris ya Ustaz? Iya. Ya, di Inggris ya. Jadi itu ibu-ibu rumah tangga di sana ikut apa Ustaz? Semacam privat ya. Itu pasti nanti mereka bakal bisa menghasilkan produk rumah tangga. Berbeda mungkin dengan kita ya, di saat kita diberikan privat segala macam, ibu-ibu kita sepertinya lebih konsumtif Ustaz. Ya. Jadi ada komentar Ustaz? Karena kan memang dididik untuk konsumtif, bukan dididik untuk produktif. Oke. Tapi kalau misalnya kita dari kecil kurikulumnya adalah kurikulum produktif, bukan kurikulum konsumtif. Oke. Nah, ini yang perlu kita ubah kurikulumnya. Nah, jadi bukan hanya sekedar menghabiskan, tapi juga harus bisa menghasilkan. Hari ini berapa
berapa persen produk itu memang dihasilkan dari Aceh. Nah, saya menggelitik pada saat event yang dibuat oleh KNKS. KNKS membuat nominasi beberapa kriteria syariah. Jadi di antara sekian banyak kategori yang diperlombakan, itu hanya Sumatera Barat yang paling banyak menominasi dari semua cabang yang diperlombakan. Ada kategori keuangan syariah, ya kan? Itu Aceh cuma satu-satunya di situ yang menjuarai, menominasi nomor 1. Sedangkan industri halal kalah, keuangan sosial syariah kalah, semua kalah. Jadi pertanyaannya, ngapain memang struktur-struktur yang ada di Aceh ini, ngapain yang atas namanya syariahnya? Berarti kan sama sekali tidak bekerja. Keuangan mikro syariah kita kalah dengan Jawa Timur, dengan Jawa Tengah, Sumatera Barat. Pendidikan dan pemberdayaan ekonomi pesantren kita juga kalah. Apapun kita nggak ada yang menang. Menunjukkan apa? Memang kita sama sekali tidak pernah mempersiapkan diri. Betul. Nah, menyedihkan. Iya Ustaz. Ya. Dan ini obrolan tingkat tinggi kita berdua Ustaz. Ya, Dimas kurang paham hal-hal gini Ustaz. jadi itu. Jadi padahal kita ini syariah Ustaz ya? Ya, padahal kita syariah. Inovasi pada sektor ekonomi syariah. Itu yang juaranya itu adalah Sumatera Barat. Kategori inkubasi usaha syariah, Yogyakarta. Ya kan? Zona kuliner halal, aman dan sehat. Siapa yang menangnya? Sulawesi. Nah, padahal tidak ada satupun yang tidak halal di Aceh. Benar. Ya Ustaz. Kenapa nggak masuk nominasi? Ya karena cerita tadi. Kurang persiapan Ustaz ya? Bukan kurang persiapan, memang edukasinya nggak ada. Begitu misalnya ada orang mau ngurus halal, coba pergi ke Ujung Blang. Ada nggak standarisasi musala yang sepanjang pantai Ujung Blang? Ada nggak? Dan ini sebenarnya harus dipikirkan. Kalau misalnya itu kita klaim sebagai wisata halal, harus ada musala. Harus ada musalanya. Betul. Harus ada tempat bersucinya yang standar. Dan itu banyak standar-standar yang memang harus kita harus kita persiapkan. Betul. Ya. Ini sampai jam berapa? Ini kita mau tutup Ustaz. Jangan menambah kesedihan ya. Mungkin Ustaz bisa mengakhiri obrolan kita di sore hari ini, silakan Ustaz. Ya, baik. Ekonomi 2 sektor ini merupakan salah satu upaya bagi kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga dengan hidupnya perekonomian rumah tangga akan menuju kepada ekonomi industrialisasi yang tidak akan keluar dari ekonomi syariah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.